Yang enak makan kan ada nasi, ada ayam panggang, kemudian ada lalap, ada sambal calo, ada terasi, ada sambal terasi, ada pedo kan gitu kan? Ada minum pula. Iya, ada minumnya pula itu yang enak kan seperti itu. Artinya apa? Yang didapat itu lengkap. Orang sholat juga begitu. Ketika yang sunnah-sunnah ini dibaca, maka lengkap yang diperoleh, nutrisi gizinya cukup, kira-kira begitu di dalam sholat. Jadi ketika seseorang ketinggalan kunut dan dia memang lupa, selesai sholat baru ingat, oh iya aku belum kunut, maka pada saat itu nggak usah diulang sholatnya sah. Tetapi ketika pada saat sebelum salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir. Setelah niat, setelah mempersiapkan diri untuk niat, menghadap kiblat sudah, ngambil air wudhu sudah, berpakaian yang suci sudah, tempatnya suci sudah siap. Tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir. Bertakbir di sini adalah takbiratul ihram. Wat takbiratu lil ihrami, takbirnya itu adalah takbir untuk takbiratul ihram. Fardun min furudis sholati, takbiratul ihram itu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun sholat. Lima ruwiya Ali bin Abi Thalib, selama ini kita tahu kalau sholat itu adalah harus takbiratul ihram, cuman kita nggak tahu apa dasarnya kok takbir itu menggunakan takbiratul ihram, apa landasannya. Di sini baru dijelaskan berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali ini punya doa sesudah namanya itu berbeda dari yang lain. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah, artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena Ali bin Abi Thalib ini terkenal pemalunya. Jangan melihat paha orang, melihat paha sendiri aja dia malu. Ini saking malunya Sayyidina Ali sehingga digelari oleh sahabat-sahabat yang lain karramallahu wajhah. Beliau meriwayatkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, miftahus sholatil wudhu'u, atau al wudhu'u miftahus sholati. Ini ada jumlah namanya khobar dan mubtada, cuman mubtadanya diakhirkan, namanya mubtada muakhar, khobarnya didahulukan, namanya khobar muawwal. Miftahus sholati merupakan khobar, al wudhu'u itu merupakan mubtada. Aslinya al wudhu'u miftahus sholati, wudhu itu adalah kunci sholat, itu aslinya begitu.
Miftahus sholatil wudu'u, kunci sholat adalah berwudu. Wa tahrimuha at-takbiru, ini sama juga. Wa takbiru tahrimuha, asalnya begitu. Jadi mubtada'nya ini diakhirkan, khobarnya didahulukan. Wa tahrimuha at-takbiru, dan yang mengharamkan yang tadinya boleh itu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslimu, dan yang menghalalkan kembali adalah salam. Maksudnya gini, ketika seseorang takbiratul ihram yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Contohnya minum, ketika minum yang tadinya boleh, begitu sudah Allahu Akbar enggak boleh lagi minum, harus ditahan kalau haus. Yang tadinya boleh tertawa harus ditahan kalau pengen tertawa. Yang tadinya boleh ngomong harus ditahan pada saat itu kalau pengen ngomong. Karena apa? Sudah tidak boleh lagi. Lalu kapan itu boleh? Kalau sudah mengucapkan salam. Makanya wa tahliluhat taslimu, dan yang menghalalkan kembali, membolehkan kembali adalah ucapan salam. Maksudnya adalah salam selesai sholat. Wat takbiru huwa, bagaimana bertakbir itu? Wat takbiru huwa, mengucapkan takbiratul ihram itu adalah ayyakula Allahu Akbar. Mengucapkan takbir itu adalah Allahu Akbar. Apa ada orang yang mengucapkan takbir tidak Allahu Akbar? Ada. Makanya Abu Ishaq itu menjelaskan takbir seperti apa yang boleh dan takbir seperti apa yang tidak boleh. Kenapa kok kita mengucapkan pada saat takbiratul ihram itu dengan ucapan Allahu Akbar? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu bihi bis sholati. Li'anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ini adalah sebuah namanya fi'il nakis, dikana yakunu, ini merupakan fi'il nakis dan dia harus ada isimnya dan juga ada khobarnya. Sementara di sini isimnya tidak kelihatan. Isim itu artinya nama. Di sini tidak ada nama sesudah kata-kata kana. Oleh karena itu isimnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu artinya kata ganti yang tersembunyi. Kira-kira apa? Takdiru huwa. Kira-kira itu adalah huwa. Huwa itu artinya dia. Dia kembali kepada mana? Huwa a'id ila an-nabi. Kembali kepada Nabi. Jadi asalnya adalah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalnya begitu. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu bihi. Karena Nabi SAW ketika memulai sholat bihi, dengan Allahu Akbar itu, dengan lafaz Allahu Akbar itu. Jadi ketika Nabi mulai sholat itu selalu dengan Allahu Akbar, seperti itu. Fis sholati, di dalam sholatnya. Ketika memulai sholat selalu mengawali dengan takbiratul ihram dan mengucapkan Allahu Akbar. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sementara itu Rasulullah SAW telah bersabda, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi ketika Rasulullah sholat, begitu mengawali sholat, riwayat Ali bin Abi Thalib ini mengangkat tangan Allahu Akbar, seperti itu. Sehingga Rasulullah sampaikan Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kalau seperti ini hadisnya, artinya kita disuruh melihat bagaimana cara Rasulullah sholat. Lalu kira-kira mungkin nggak kita melihat sekarang nih? Jelas tidak mungkin. Itulah perlunya kita bersanad. Kita melihat, tapi melalui guru kita melihatnya. Guru kita melihatnya melalui gurunya. Gurunya melihatnya melalui gurunya, gurunya melihat melalui sampai kepada tabi'in, tabi'in melihatnya melalui sahabat, sahabat melihat langsung kepada Rasulullah. Itu maksudnya seperti itu. Maka melihat yang benar itu adalah melihat yang bersanad, bukan melihat tidak bersanad. Kalau melihat tidak bersanad itu rentan salahnya. Maka ketika ada orang sholat, takbiratul ihram seperti apa? Pokoknya seperti ini. Berarti melihatnya adalah melalui jalur Syafi'iyah, jalur ulama-ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i melaksanakannya seperti itu.
Tetapi kalau seandainya ada yang tidak mengangkat tangan, cuman Allahu Akbar kayak gitu aja, itu ada riwayat juga. Cuman kita harus tahu dari mana jalur itu ada. Jalur itu melalui, kita melihatnya melalui siapa. Itulah makanya untuk belajar sholat, belajar agama, sekurang-kurangnya kita ngikuti 4 madhab ini. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Ini orang-orang yang telah kuat melihat apa yang Rasulullah lakukan. Karena Rasulullah sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Pertanyaannya, kapan kita bisa melihat Rasulullah salat? Itu masalahnya. Itulah makanya kita melihat harus dari guru kita, dari yang mengajarkan kita. Nah, di sini Rasulullah bijaksananya tidak shallu kama usolli. Kalau seandainya Rasulullah sampaikan shallu kama usolli, kacau kita. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Enggak peduli melihat atau tidak melihat, seperti aku sholat. Begitu. Shallu kama usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi enggak ada beda antara satu dengan yang lain. Kalau enggak seperti itu, salah sholatnya. Maka Rasulullah bijaksana karena tahu kemampuan umatnya ini, kemampuan kita, maka Rasulullah sampaikan shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi dasar kita sholat itu seperti yang kita lihat bagaimana cara Rasulullah sholat. Tapi kalau shallu kama usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kalau seandainya minumlah kalian seperti aku minum. Begitu minumnya itu kira-kira 1 gelas ini habisnya 2 detik, ya harus 2 detik, nggak boleh lebih dari 2 detik. Itu kan seperti namanya. Ya. Kalau contohnya itu 2 detik, minumnya sampai 1 menit, itu berarti nggak sama itu. Oleh karena itu Rasulullah sangat bijaksana, tidak menyampaikan shallu kama usolli, tapi shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan hadis ini adalah mutawatir. Mutawatir itu artinya ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, yang mendengar itu banyak orangnya. Rasulullah menyampaikan ini, sahabat pada mendengar. Maka hadis itu ada 2 cuman sebetulnya. 1 mutawatir, 1 ahad. Cara sampainya ke kita itu 1 mutawatir, 1 ahad. Kalau mutawatir ini derajatnya ini sama dengan hampir menyamai Al-Quran. Kalau mutawatir itu. Tapi kalau ahad ini yang kemudian terus terbagi-bagi menjadi, ada namanya hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis sahih terbagi 2, ada sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Yang akhirnya nanti ketemu pada hadis-hadis yang gharib. Hadis gharib itu hadis yang asing, di mana perawinya itu cuma 1. Kalau perawi 1 ini, kalau perawinya jujur ya benar, kalau nggak jujur ya nggak benar. Contohnya apa? Perawinya cuma 1. Contohnya ini hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawat. Itu yang meriwayatkan satu-satunya cuma Umar bin Khattab. Cuman siapa yang meragukan kejujuran Umar bin Khattab? Ketika orang pengen meriwayatkan hadis, terus terdengar Umar, langsung ditanya, dari mana kamu mendapatkan ini? Ini sambil mencabut pedangnya. Orang takut, nggak berani. Itu saking hati-hatinya Umar bin Khattab agar amalannya tidak meleset dari amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah bijaksana. Shallu kama ra'aitumuni usolli, hadisnya mutawatir. Dan hadis qauli yang mutawatir itu tidak banyak. Hadis qauli yang mutawatir itu tidak banyak. Jumlahnya nggak banyak jumlahnya. Kalau hadis fi'li banyak, tapi kalau hadis qauli tidak banyak. Dan ini termasuk salah satu di antara hadis mutawatir, hadis qauli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nyampaikan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu Imam Syafi'i melihatnya bagaimana cara Rasulullah sholat melalui gurunya. Gurunya Imam Syafi'i diantaranya adalah Imam Malik. Salah satu di antara guru Imam Malik adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru lagi ke atas kepada Ibnu Umar
radhiyallahu an, Ibnu Umar langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Syafi'i melihat ketika takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Lalu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi itu membuat analisa atau semacam nanti akan terjadi gitu, karena beliau barangkali pernah melihat ada orang yang sholatnya takbirnya agak aneh, maka beliau menyampaikan fa in qala Allahul Akbar. Yang biasa kan Allahu Akbar gitu kan. Ini gimana kalau Allahul Akbar? Bagaimana kalau seperti itu takbirnya? Beliau menyampaikan ajza'uhu. Kalau ada orang takbiratul ihram dengan mengatakan Allahul Akbar, itu juga boleh, tidak apa-apa. Li'annahu ata biqaulihi Allahu Akbar, karena ucapan Allahul Akbar itu memiliki arti sejalan dengan Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya tidak ada perubahan makna, sama. Wazada bijiyadatin, wazada ziyadatan. Sementara itu kata-kata Allahul Akbar itu ada tambahan, yaitu sebuah tambahan. Apa itu tambahan? Tambahannya lam ta'rif, al-akbaru, al-akbaru, alif lam. Itu namanya lam ta'rif, alif lam itu. Jadi Allahul Akbar. Kata dalam bahasa Arab itu kalau ada lam ta'rif maka dia menjadi khusus. Kalau tidak ada lam ta'rif menjadi umum. Contohnya apa? Contohnya saya mengatakan ini kubun. Kubun, gelas, artinya gelas. Tapi ketika saya mengatakan al-kubu, ada alnya, al-kubu, berarti gelas itu sudah diketahui. Gelas yang mana? Ini gelas yang saya pegang ini, maksudnya begitu. Jadi ketika ada orang mengatakan al-kubu, khudil kuba, ambil gelas itu. Yang dimaksud gelas itu berarti yang mendengar sudah paham. Maksudnya adalah gelas aku yang ada di situ, maksudnya begitu. Tapi kalau kubun itu gelas mana saja, masih umum sifatnya. Maka dalam bahasa Arab ditambah alif lam itu menjadi ma'rifah. Maka sini Allahul Akbar tidak mempengaruhi makna, artinya maknanya tidak berubah, hanya ditambah dengan alif lam. La tahilul makna, beliau menyampaikan kata-kata itu tidak merubah arti. Fahuwa kaqaulihi Allahu Akbar kabiro. Ada orang yang bertakbir takbiratul ihram itu Allahu Akbar kabiro. Nah begitu. Takbirnya seperti itu, takbiratul ihramnya Allahu Akbar kabiro. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu juga boleh. Karena apa? Tidak merubah arti. Wa in qala akbarullahu. Lalu bagaimana kalau ada orang takbirnya itu bukan Allahu Akbar, enggak gitu, tapi akbarullahu. Gimana kalau takbirnya seperti itu? Kan kalimatnya sama. Allah dan Akbar, Akbar dan Allah. Ini Akbarullahu. Takbirnya seperti itu. Kalau ada orang yang takbiratul ihram dengan mengucapkan Akbarullahu seperti itu, fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ini mulai masuk ini ikhtilaful ulama rahmah ini. Mulai masuk perbedaan pendapat ulama itu ada rahmah di dalamnya, membuat kita mudah ngikuti. Artinya yang mana yang bisa kita ikuti itu kita ikuti. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yajzihi, boleh. Kama lau qala alaikumussalam, seperti kalau ada orang yang mengatakan wa alaikumussalam, tidak assalamualaikum tapi mengucapkan alaikumussalam. Itu dibolehkan. Ini pendapat pertama, fi akhir sholat, di akhir sholat. Ketika kita membaca di akhir sholat harusnya adalah assalamualaikum, kita baca alaikumussalam. Yang seperti itu pendapat pertama boleh. Wasani, pendapat yang kedua, ini yang kedua ini biasanya untuk kita ini yang biasa kita lakukan ini. Wasani yang kedua, la yajzihi, tidak boleh
Allahu Akbar diganti Akbarullah, tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Ini pendapat yang kedua yang biasanya kita pegang. Wa huwa dhahiru qauli fil inilah yang tertulis di dalam kitab Al-Um. Di rumah saya ada kitab Al-Um, tapi belum saya baca semua karena ada 10 jilid kitab Al-Um itu. Enggak terlalu tebal sih. Kira-kira satu jilid itu sekitar 300 halaman lah, 300 atau 400 antara itu, belum saya baca semua. Ini ada di dalam kitab Al-Um. Li'annahu, kenapa kok enggak boleh? Li'annahu tarakat tartiba fi dzikri. Kenapa kok enggak boleh? Karena dia meninggalkan urutan-urutan zikir. Mestinya Allahu Akbar itu tidak diurutkan menjadi Akbarullah. Maka yang seperti itu tidak boleh. Nanti di sini akan dijelaskan berikutnya. Fahuwa kama lau qaddama ayatan ala ayatin. Itu seperti halnya orang yang membaca ayat tetapi mendahulukan ayat yang seharusnya tidak terdahulu. Contohnya gini. Ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Terus dibaca Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Waladhdallin. Nah, ini itu nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh seperti ini, urutannya itu dikacau. Jadi karena tidak mengikuti tertibnya bacaan, maka tidak boleh dan sholatnya nanti bisa batal yang seperti itu. Fahuwa kama lau qaddama ayatan ala ayatin wa hadza yabtulu bitasyahudi wassalami. Dan ini akan menjadi batal karena dia mengucapkan tasyahud dan salam yang seperti tadi itu. Harusnya Assalamualaikum warahmatullahi, ini Alaikumussalam, menjadi batal yang seperti itu. Atau di dalam tahiyat umpamanya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus dibalik yang seperti itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibalik yang seperti itu, ini akan menjadikan sholatnya batal karena tertibnya ditinggalkan, urutan-urutannya ditinggalkan. Nah, ini takbirnya Allahu Akbar. Maka yang benar adalah kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau ada yang terpeleset sedikit Allahul Akbar tidak apa-apa. Tapi jangan Akbarullah, jangan seperti itu. Lalu bagaimana kalau wa in kabbara bil farisiyati? Bagaimana kalau kita bertakbir tapi dengan bahasa Persia? Ini karena yang membuat kitab ini rumahnya dekat Persia, dia mengibaratkan Persia. Ya kalau kita, bagaimana kalau kita bertakbir dalam takbiratul ihram dengan bahasa daerah? Umpamanya bahasa Padang, Allah nan kadang umpamanya. Atau dalam bahasa Bali, Allah kang gede banget. Umpamanya begitu. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang semakna dengan itu. Kira-kira gimana? Boleh apa tidak? Wa huwa yahsunu bil arabiyyati, sementara dia bisa mengucapkan Allahu Akbar. Dia baik, bahasa Arabnya bagus. Dia bisa berbahasa Arab, dia bisa mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia mengucapkan Allah nan gadang. Kira-kira boleh atau tidak seperti itu? Maka beliau sampaikan lam yajuz, tidak boleh. Kita ketika takbiratul ihram menggunakan bahasa daerah, kan dulu pernah ngetren tuh kan, sholat pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan sholatnya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu dijadikan dalam bahasa terjemahan. Ketika takbir bukan Allahu Akbar tapi Allah yang maha besar. Seperti itu. Kan pernah waktu itu ngetren. Yang seperti ini tidak boleh.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usolli." Sabda Nabi yang menjadikan dasar tidak boleh adalah salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Seperti ini artinya bagaimana cara Rasulullah salat, itulah yang kita ikuti, karena Rasulullah tidak pernah salat dengan takbir Allah nan gadang yang seperti tadi atau dengan bahasa Persia yang lainnya tadi. Tidak pernah seperti itu, maka yang seperti ini tidak sah salatnya. Tapi bagaimana kalau seandainya tidak bisa menyebut Allahu Akbar? Mungkin tidak kira-kira itu? Mungkin, sangat mungkin. Fa in lam yuhsin bil arabiyyati, kalau dia tidak bisa menyebut Allahu Akbar, bahasa Arabnya tidak bagus. Lam yuhsin itu hanya tidak bagus bil arabiyyati dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya tidak bagus, enggak bisa menyebut Allahu Akbar. Wa dzaqal waqtu, sementara waktunya sempit. Barusan tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru masuk Islam, kemudian terus sholat, nggak bisa nyebut Allahu Akbar. Gimana seperti itu? Kalau seandainya waktunya sempit, ayat ta'allama, untuk belajar kata-kata Allahu Akbar, tidak bisa mengucapkan itu dengan lisannya, bagaimana? Wadhaqal waktu ayat ta'alama kabbara bilisanihi, maka ia cukup bertakbir sesuai dengan bahasa lisannya, seperti bisanya apa? Mau Allahu Akbar juga boleh, karena bisanya seperti itu. Jadi mengucapkan takbirnya sesuai dengan kemampuannya. Li'annahu ajzun anil lafzi, karena dia tidak mampu untuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar, karena enggak mampu, enggak bisa, memang enggak bisa sama sekali. Fa'ata bimaknahu, maka ia membacanya sesuai dengan Allahu Akbar yang semakna. Boleh Allah yang maha besar, boleh Allah kang agung, boleh Allah nan gadang, dan seterusnya yang semakna dengan itu. Karena apa? Karena nggak ada waktu untuk belajar. Artinya waktu sholat sudah datang, nggak sempat belajar, maka sholatnya sedapatnya. Bisanya Allahu Akbar tadi adalah Allah yang maha besar, ya nggak apa-apa, Allah yang maha besar. Wa in ittasa'al waktu, tapi gimana kalau seandainya waktunya masih ada kurang lebih 1 jam, baru masuk waktu maghrib umpamanya, maka orang yang seperti itu lazimahu ayyata'allama, wajib belajar. Jadi sebelum sholat wajib belajar dulu. Nah sini, jangan Allah yang besar, nanti takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Coba ikuti, Allahu Akbar. Nah, begitu. Ketika dia belajar seperti itu, maka ternyata pada saat sholat dia lupa atau dia nggak mampu mengucapkan sempurna, ya sebisanya, nggak masalah yang seperti itu. Fa in lam yata'allam, kalau ada waktu dan dia tidak belajar, wa kabbara bilisanihi, kemudian dia takbiratul ihram itu dengan bahasa kampungnya, bahasa daerahnya, batalat sholatu, batal sholatnya. Waktu ada, tidak mau belajar, langsung sholat gitu saja, pas takbir Allah yang agung, seperti itu batal sholatnya. Tetapi kalau waktunya tidak ada, waktunya nggak sempat untuk belajar, atau nggak ada orang yang ngajari, mencari guru juga nggak ketemu, maka sholatnya sah. Tapi kalau ada, Pak Darul ada di sini, kemudian pengen Allahu Akbar nggak bisa, terus nggak mau belajar, itu nggak sah sholatnya yang seperti itu. Maka batalat sholatu, batal sholatnya. Li'annahu tarakal fardhu ma'al qudrati alaihi, karena dia meninggalkan bagian yang fardu, bagian rukun, sementara ia mampu melaksanakannya. Kecuali kalau ia tidak mampu melaksanakannya. Seperti orang sholat bisa tegak, mampu dia tegak, tetapi dia tidak tegak sholatnya, sambil duduk sholatnya, padahal dia kuat tegak, maka sholatnya batal yang seperti itu. Wa in kana bilisanihi khablun au kharsun, lalu bagaimana kalau orang itu lesannya itu cedal, apa namanya ya? Jadal. Enggak bisa jelas ngomongnya. Misalnya
roti disebut loti umpamanya kayak gitu, nggak bisa jelas seperti itu. Harrakahu bima yuqaddiru alaihi, maka orang yang seperti itu membacanya itu sesuai dengan kemampuannya. Tidak usah persis sesuai dengan kemampuannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintah kalian, maka laksanakan semampu kalian. Itu Rasulullah perintah seperti itu. Kalau aku perintah kepada kalian, maka laksanakan semampu kalian. Tidak bisa Allahu Akbar, bisanya Allahu Akbar, umpamanya kayak gitu, enggak apa-apa, karena memang mampunya seperti itu. Wa yustahabbu lil imami ayyajhara bitakbiri. Untuk sholat berjamaah, sang imam ketika mengucapkan takbiratul ihram itu harus kedengaran oleh makmum. Artinya di situ disunahkan kedengaran oleh makmum. Makanya rata-rata kalau imam takbir kencang, Allahu Akbar. Untuk apa? Biar makmum sampai belakang kedengaran. Lalu kalau nggak kedengaran gimana? Disambung. Makanya kalau di Masjidil Haram itu sering kita dengar Allahu Akbar. Ada yang nyambung Allahu Akbar. Pernah dengar gitu? Nah, itu di sana mempraktekkan yang ini, menyambung. Liyasma'a, untuk apa harus keras suaranya, harus jelas? Liyasma'a man khalfahu, agar orang yang di belakangnya yaitu para makmum itu bisa mendengarnya. Wa yustahabu li ghairihi, tetapi selain imam, makmum maksudnya ayyasirra bihi, agar mengucapkan takbiratul ihram itu pelan-pelan. Jangan sama dengan imam. Imam Allahu Akbar, makmum sebelah sana Allahu Akbar, sebelah sini Allahu Akbar, enggak serempak kalau makmum kan takbirnya. Akhirnya selama 1 menit gantian sana takbir keliling gitu. Nah, maka untuk makmum tidak boleh kedengaran takbirnya. Takbirnya harus pelan-pelan. Wa adzanahu, dan kemudian wa adnahu, kemudian takbirnya itu direndahkan. Ayyaspa'a nafsahu, yang dengar cuman dirinya sendiri. Tertibkan yang seperti itu. Kalau makmum takbirnya seperti imam, kacau itu. Belum lagi ibu yang di belakang itu nyambung 1 menit selesai untuk takbir aja, imam nungguin takbir selesai. Bisa kacau salah seperti itu. Makanya makmum takbirnya pelan, hanya dirinya sendiri yang dengar. Aman imam, langsung mulai setelah membaca doa iftitah langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Langsung tidak usah nunggu-nunggu. Kenapa tidak nunggu-nunggu? Karena makmumnya takbirnya pelan-pelan. Kalau takbirnya kenceng tadi, belum lagi ada yang masbuk. Makmum sudah mau Fatihah, di belakang masih ada Allahu Akbar. Ayah imam nunggu lagi. Yang seperti itu yang menjadi kacau. Oleh karena itu, yang boleh kencang suara takbiratul ihramnya adalah imam. Makmum nggak boleh kedengaran, cuman diri sendiri yang dengar. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya dibacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Artinya Nabi banyak cara sholatnya, karena setiap mazhab beda-beda cara sholatnya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itulah kenapa ketika kita menggunakan ilmu fikih itu kita harus bermadhab. Karena apa? Karena para imam madhab inilah yang telah menguasai ilmu yang diwariskan Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat mewariskan kepada para tabi'in, dan tabi'in ini diantaranya muridnya adalah imam madhab ini.
Contohnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu hidup pada tahun 80 Hijriah. Maka ini termasuk tabi'in yang ini. Dia termasuk tabi'in, bukan sahabat. Berarti bisa jadi ini adalah berguru kepada tabi'in, muridnya sahabat. Jadi termasuk atba'ut tabi'in. Dan Imam Syafi'i ini hidup pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah itu baru lahir. Berarti ini termasuk ulama salaf Imam Syafi'i ini. Jadi 4 madhab ini, imam yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang madhabnya namanya madhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik yang madhabnya namanya Maliki. Kemudian Imam Syafi'i yang madhabnya namanya madhab Syafi'i. Dan yang keempat namanya Ibnu Hambal, namanya madhab Hambali, Ahmad Ibnu Hambal. Ini 4 orang ini adalah termasuk ulama salaf. Dan yang tahu bagaimana cara Rasulullah sholat, yang paling tahu ya 4 mazhab ini. Bukan Al-Albani. Al-Albani ini baru ini, baru kemarin juga meninggal tahun 1999 itu. Baru itu meninggal. Ini baru nih. Ini masa jauh 1000 tahun lebih kenal daripada Imam Syafi'i? Kan tidak mungkin. Jauh lebih kenal daripada Imam Hanafi? Kan tidak mungkin. Maka yang lebih kenal kepada Rasulullah adalah ulama salaf. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan agar kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat, dan mengikuti para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Maka zaman yang paling bagus itu cuma 3. Qarnul ula, qarnus sani, dan qarnus salis. Jadi abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Ini yang ulamanya bagus-bagus ini. Nah, lalu bagaimana ketika ada setiap imam mazhab itu berbeda-beda, kita boleh memilih antara satu dengan yang lain. Contohnya gini, Bapak ketika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu kira-kira batal atau tidak sentuhan gini? Batal kan? Kalau kondisi seperti ini enak ngatasinya, nggak sentuhan. Coba kalau bapak lagi bapak ibu lagi tawaf, jalan 5 meter lah sentuh orang, jalan 5 meter lah sentuh orang, tangannya begini nih, kaki dipinjek. Nak menyelamatkan tangan nih jangan kesentuh dengan orang hitam itu, tangan ini supaya tidak tersentuh, maka diselamatkanlah seperti ini ya, kayak gini tangan nih. Maksudnya biar nggak kesentuh, kaki yang kena injek susah nyelamatin. Oleh karena itu, supaya kita mudah dan tidak sesekali ngambil air wudhu atau tidak sering-sering ngambil air wudhu, kalau kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, sentuhan laki-laki perempuan batal. Pas pada saat itu sentuh, minggir lurus, di sana ada air zam-zam, wudhu. Setelah wudhu teruskan lagi, baru 10 meter diinjek lagi. Minggir lagi, wudhu lagi, baru 5 meter. Jadi satu putaran itu bisa jadi kurang lebih sekitar 30 kali wudhu barangkali. Kan repot yang seperti itu. Maka pada saat itu kita bisa menggunakan madhab Imam Maliki. Bagaimana caranya? Wudhunya berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Di mana perbedaannya? Ketika Imam Syafi'i berwudu itu cukup dengan mengusap sebagian kepala pada saat membasuh kepala. Kan di dalam Al-Quran ketika kita mau sholat kan kita disuruh berwudu. Famsahu biwujuhikum wa aidiyakum ilal marafiqi. Bukan famsahu. Wa ghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi kita pada saat membasuh kepala ini kalau Imam Syafi'i itu cukup
kalau sedikit ini, yang penting kepala. Apa sebelah sini? Atau kalau ning depan ini takut rusak, akan di belakang sini. Ya anak muda kan kadang-kadang penampilan rambut sudah disusun rapi begitu, takut rusak ngambil air wudhu, di belakang sini. Selama masih kepala. Selama masih kepala. Yang ini walaupun kepala ini namanya muka ini, yang namanya kepala itu yang ditumbuhi rambut. Jadi yang dibasuh itu yang ditumbuhi rambut. Kalau nggak ditumbuhi rambut tidak boleh dibasuh. Contohnya apa? Ini kan rambut tapi bukan rambut, namanya ini jenggot. Atau sini. Yang dimaksud dengan kepala itu adalah selain wajah. Maka boleh ini ke atas ini sampai sini, ini ada batasnya nanti yang ditumbuhi rambut. Jadi kalau Imam Syafi'i cukup sedikit, tapi kalau Imam Maliki itu nggak bisa seperti itu. Kalau Imam Maliki ketika dia wudhu, tangannya dibasahi, dibasuh dari depan ke belakang, kemudian naik ke depan lagi. Itu cara wudhunya Imam Maliki, ke depan lagi 3 kali seperti itu. Kalau wudhu kita wudhunya Imam Maliki, maka membatalkannya juga membatalkan cara Imam Maliki. Wudhunya wudhu Imam Syafi'i, membatalkannya ya membatalkan cara membatalkan Imam Syafi'i. Ketika wudhunya cuma separuh kepala atau sebagian kepala yang dibasuh, sentuhan batal. Tapi kalau wudhunya seluruh seperti ini, maka sentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak batal. Apa hadisnya? Hadisnya adalah ketika Rasulullah mau sholat subuh, itu menghampiri istrinya bernama Aisyah, kemudian diciumnya, lalu Rasulullah sholat tanpa ngambil air wudhu. Artinya apa? Lamsun nisa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan sentuhan seperti ini, tetapi maksudnya adalah hubungan suami istri. Tetapi Imam Syafi'i saking hati-hatinya, yang namanya menyentuh ya menyentuh, tidak yang lain-lain, namanya menyentuh ya menyentuh itu. Jadi itu gunanya kenapa kok Imam mazhab berbeda antara satu dengan yang lain, untuk memudahkan kita mengikuti mana yang bisa. Coba bayangkan tadi pas tawaf, mazhab kita Syafi'i nggak selesai tawaf itu, bisa sehari sampai dari pagi sampai sore nggak selesai, sibuk wudhu terus karena sentuhan terus, orang sebanyak itu masalahnya. Jadi gitu Pak ya, untuk memudahkan kita. Jadi gimana cara nyingkapinya? Mana yang bisa kita lakukan itu yang kita ambil. Kira-kira gitu. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Setelah selesai sholat berjamaah, imam dan makmum wirid lalu baca Allahu Akbar wa kasalam, lalu duduk beberapa posisi atau pindah. Apakah gerakan duduk itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Ini dari Pak. Iya. Setelah selesai sholat berjamaah, imam dan makmum wirid lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu duduk berubah posisi atau pindah. Apakah gerakan atau duduk itu yang dilakukan Nabi? Baik. Jadi ketika selesai sholat itu kan kita berzikir. Pada saat berzikir itu sesungguhnya yang dilakukan Nabi itu tidak seperti yang kita lakukan itu, hanya sekedar pindah seperti itu, tidak. Tetapi kalau Nabi selesai sholat itu langsung menghadap kepada jamaah, langsung menghadap. Kalau kita kan masih malu-malu gitu, masih malu-malu mau menghadap itu enggak pede gitu rasanya kayak gitu. Karena barangkali ya apa ya, kata orang Jawa itu ewoh pekewoh itu, jadi nggak enak gitu kalau mau ngadap tuh rasanya nggak enak. Dan di zaman Nabi itu juga sholat, setelah sholat itu wirid, dan wiridnya kuat, wiridnya dengan suara keras. Itu riwayat Imam Muslim. Cuman banyak orang belakangan ini, orang di luar sana nggak mau ngakui itu. Ini ada di dalam riwayat hadis Imam Muslim. Sauti, ketika mengangkat suara pada saat zikir dubur sholati, setelah melakukan sholat, itu ada pada zaman Nabi. Zikir berjamaah ada. Makanya inilah yang diwariskan kepada kita.
Kenapa kok zikir bisa keras-keras seperti itu? Manfaatnya banyak. Yang tadinya nggak hafal, lama-lama bisa jadi hafal. Coba bayangkan kalau zikirnya diam. Kalau saya salah zikir dewek-dewek diam. Terus satu pulang. Nah, yang tidak hafal gimana itu? Akhirnya diam, ya diam, benar-benar diam yang tidak hafal itu. Tapi kalau zikirnya dengan suara keras, yang tidak tahu menjadi tahu. Maka ada ulama yang menyimpulkan kalau suaranya keras tujuannya adalah untuk taklim, untuk memberikan pengajaran kepada orang yang belum bisa, maka itu disunahkan itu. Padahal pada zaman Nabi itu ada sekelompok jamaah yang melakukan sholat, dan sholatnya itu setelah sholat berzikir, zikirnya keras. Lalu Nabi tidak jangan zikir keras, nggak bagus zikir keras. Nggak pernah ada larangan seperti itu. Jadi ketika seseorang selesai sholat membaca Allahumma antas salam, itu mestinya kan bergeser menghadap ke belakang. Itu mestinya begitu, menghadap ke jamaah, mestinya seperti itu. Tapi kita biasanya nggak pede yang seperti itu. Mau menghadap itu ada rasa nggak enak gitu. Ya nggak apa-apa, itu juga hukumnya sunnah, tidak wajib hukumnya. Maka ketika seseorang wirid dan bergeser itu sesungguhnya pengen ngikuti Nabi menghadap ke jamaah, cuman nggak nyampe, nggak telap, kira-kira begitu. Ya, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kita sholat subuh tapi lupa membaca doa qunut, apakah sholatnya sah atau tidak, atau mesti diulang lagi? Masalah qunut. Lupa baca kunut, ini nanti ada di belakang nih kajiannya. Ini memang jamaah ini kurang sabar ya, pengen cepet tahu. Ada nanti di belakang tuh. Cuman kalau di dalam kitab ini Abu Ishaq mengatakan kunutnya tidak angkat tangan, tapi kunut cuman tidak angkat tangan gitu. Tapi di dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan Umar bin Khattab kalau kunut mengangkat tangan ya. Jadi gimana kalau seandainya kita lupa kunut? Kunut itu adalah termasuk sunnah. Dia termasuk sunnah. Sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Ketika sunnah ini ditinggal, maka tidak membatalkan sholat. Tapi ketika sunnah dilakukan akan menambahi pahala sholat. Apakah ketika sunnah itu tidak dilakukan sholatnya batal? Tidak. Umpamanya sholatnya itu cuman baca surah Al-Fatihah saja. Misalnya takbiratul ihram yang wajib-wajib, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, amin, terus ruku, iktidal, nggak usah baca-baca apa-apa, ruku, iktidal, sujud, nggak usah baca apa-apa. Kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sah yang seperti itu, sholatnya sah. Cuman meninggalkan sunnahnya ditinggalkan. Ibaratnya begini, kalau ada orang makan, itu kan cukup nasi saja, nggak usah pakai garam, nggak usah pakai lauk, cukup. Tapi apa enak seperti itu? Yang enak makan kan ada nasi, ada ayam panggang, kemudian ada lalap, ada sambal calo, ada terasi, ada sambal terasi, ada pedo kan gitu kan? Ada minum pula. Iya, ada minumnya pula itu yang enak kan seperti itu. Artinya apa? Yang didapat itu lengkap. Orang sholat juga begitu. Ketika yang sunnah-sunnah ini dibaca, maka lengkap yang diperoleh, nutrisi gizinya cukup, kira-kira begitu di dalam sholat. Jadi ketika seseorang ketinggalan kunut dan dia memang lupa, selesai sholat baru ingat, oh iya aku belum kunut, maka pada saat itu nggak usah diulang sholatnya sah. Tetapi ketika pada saat sebelum salam ingat kalau tadi ketinggalan kunut, maka ditambah atau diganti dengan sujud sahwi. Sebelum salam, innaka hamidum majid,
Setelah itu jangan langsung salam. Sujud Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu subhana man la yanamu wa la yasu subhana man la yanamu wa la yasu Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali dibaca. Baru assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Jadi tidak menyebabkan batal sholatnya dan nggak usah diulang sholatnya. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, bagaimana kita menyikapi banyaknya tausiah atau ceramah di media online, YouTube, TikTok dan lain-lain, yang isinya mengatakan bahwa kalau ibadah tidak ada dalilnya adalah bid'ah. Namun yang menjadi persoalan adalah dalil yang sahih hanya dari dalil yang mereka sampaikan saja. Sementara bila tidak sesuai dengan dalil, mereka dikategorikan bid'ah, bahkan mereka katakan sesat. Hal ini juga banyak terlihat pada tata cara sholat. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahan. Baik. Yang seperti ini, kalau ada orang ngomong seperti ini, biasanya yang ngomong itu orangnya jenggotan itu biasanya. Biasanya jenggotan itu. Ketika beribadah tidak ada dalil, memang itu artinya bid'ah. Contohnya sholat subuh 4 rakaat. Nggak ada dalilnya sholat subuh 4 rakaat. Nggak ada. Di hadis tidak ada sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh itu yang dilakukan Nabi cuma 2 rakaat. Terus 4 rakaat, maka itu termasuk bid'ah. Lalu bagaimana ketika, contoh yang lain lagi, ketika duduk sholat mau tegak, namanya duduk istirahat, itu kan pernah dilakukan Nabi dan hadisnya ada. Di dalam hadisnya itu kal-ajiz, seperti orang tua yang lemah. Maka ketika bangun dari duduk istirahat itu tangannya seperti ini. Kalau tangannya seperti ini, itu yang mengada-ada tuh yang seperti itu, yang bid'ah tuh yang seperti itu, tegak seperti ini. Kenapa? Bukan saya yang mengatakan, tetapi Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab mengatakan, kalau ada orang tegak dari sholat seperti ini, la aslalahu, tidak ada dalilnya. Nah, dia bilang kalau tidak ada dalilnya, katanya bid'ah. Berarti yang seperti ini adalah bid'ah. Kenapa kok begitu? Karena hadisnya sudah disulap. Di mana nyulapnya? Ajiz disulap jadi ajin. Huruf za-nya diganti dengan nun. Ajiz artinya orang yang lemah. Ajin orang ngadoni kue. Nah, gini ngadoni kue. Itu yang menjelaskan Imam Nawawi, bukan saya. Saya cuma baca saja. Imam Nawawi yang menjelaskan di dalam Al-Muhadzab, Majmu' Syarhil Muhadzab, ya, tentang bab sholat ini. Karena saya penasaran kenapa kok orang sholatnya seperti ini, maka waktu saya ikut lomba penyuluh teladan, saya dapat juara dan saya dapat duit waktu itu 2 juta. Maka dari duit 2 juta itu saya belikan kitab 1,5 juta, belinya ke Mesir. Tapi online, jadi saya kirim aja, dari sana dia ngirim. Maka saya dapat buku itu langsung dari Mesir, dari buku cetakan Darul Hadis. Ada 23 jilid buku itu. Kalau ditimbang mungkin ya sekitar 35 kilo buku itu. Nah, itu karena penasaran, pas bulan Ramadan saya begadang. Bulan Ramadan saya buka, saya baca itu. Hampir 1 kitab itu hampir selesai saya baca. Saking penasarannya tadi. Orang tuh kalau penasaran capek hilang. Nah, kalau penasaran yakin itu capek hilang. Pokoknya badan tuh seger terus kalau penasaran tuh. Seperti penasaran apa maksudnya ini, ayo cari kitab tuh. Itu nggak terasa, ngantuk pun juga tidak. Karena memang betul-betul pingin tahunian. Nah, di sini ketika saya baca penjelasan Imam Nawawi, ternyata yang seperti ini la aslalahu, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Kalaupun ada, tegak dengan bertumpu kepada tanah waktu duduk istirahat, mau tegak, itu adalah kal-ajiz, bukan kal-ajin. Jadi ada yang mempelesetkan hadis seperti itu.
Nah, kita sudah tahu lah, off the record kita sudah tahu siapa yang memelesetkan hadis itu. Ada memang oknum-oknum yang suka membuat kerusakan. Ajin dibuat ajis. Kan enak tuh. Ini za tuh kayak gini. Nah, nun dinaikkan dikit ujungnya, tak. Nah, jadi za jadi nun, jadi ajin, jadi kayak gitu. Enggak ada sulit dah, cuman naikkan dikit, tak. Nah, jadi tadinya ajis menjadi ajin. Kalau tegak itu kalau ajis, tegaknya seperti ini. Tapi kalau ajin seperti ini. Dan kalau orang tegak seperti ini, kalau ajin dikatakan oleh Imam Nawawi la aslalahu, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Imam Nawawi itu mengatakan seperti itu karena sudah banyak kitab dipelajari, sudah banyak hadis dipelajari, dan beliau itu termasuk hafal hadis itu. Ini yang hafalnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu sudah langsung udah kayak pendekar gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz, mau nanya apakah semua sholat harus dengan takbiratul ihram? Terima kasih. Iya. Apakah semua sholat harus dengan takbiratul ihram? Semua sholat harus dengan takbiratul ihram permulaannya. Dan semua sholat harus diakhiri dengan assalamualaikum di akhirnya. Jadi miftahus sholatit tahuru, kunci sholat adalah suci. Kemudian untuk mengharamkannya itu adalah takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar. Dan untuk menghalalkan kembali adalah at-taslimu, mengucapkan salam. Jadi sholat itu adalah perbuatan yang sudah diatur oleh Rasulullah. Cara-caranya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi setiap sholat harus takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Barangkali itu saja dulu. Barangkali itu saja Bapak Ibu, dikatakan waktu sholat sudah juga. Untuk itu untuk bertanya, mohon kepada Ustaz kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum jami'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.